kalau paroki tanya satu-satu kami tiap orang Papua sehari-hari ini, apa yang kami mau? Kami pasti katakan kami mau merdeka. Itu Pak. Merdeka kami di sini ada dua. Kami mau merdeka dalam NKRI atau merdeka kebebasan menentukan nasib sendiri. Opsi untuk merdeka dalam NKRI itu sudah sebetulnya dijawab dan Undang-Undang Otsus. Ternyata itu kotak kosong yang dikirim ke Papua, tidak ada isinya. Gitu. Kenapa buktinya? Sekarang eskalasi kekerasan masih berlangsung di Papua, ketidakpuasan, ketidakadilan masih terjadi di Papua. Tidak ada kekhususan yang kami orang Papua hidup ini, nikmati di tanah kami ini. Tidak ada kekhususan. Tidak sama seperti Aceh, Jogja atau Bali, tidak ada kekhususan, tapi ada kekhususan di sana yang orang hidupi. Begitu Pak. Jadi kalau Indonesia memilih, mau kami merdeka dalam NKRI, berikan apa yang kami butuhkan. Paroki lewat sepanjang jalan tadi ke sini, tidak ada orang Papua yang punya rumah tingkat di situ, tidak ada punya toko di situ, punya rumah kas, tidak ada. Itukah kami merdeka? Gitu. Kami tidak bisa merdeka selama kami masih miskin di tanah kami. Kami tidak bisa merdeka selama birokrasi di pemerintahan itu tidak orang Papua minoritas di pemerintahan. Kami tidak bisa merdeka ketika belanja pembangunan dikuasai orang lain. Kami tidak bisa merdeka ketika hak-hak politik kami dikuasai orang lain. Itu. Jadi kalau mau dikatakan kami dalam NKRI dan status ini, berarti kami masih dijajah. Kalau seperti itu, kasih kami kemerdekaan menentukan nasib sendiri. Itu yang pertama. Saya sampaikan ini, mudah-mudahan paroki public figure di Indonesia bisa menarasikan ini di Indonesia. Yang kedua, ini selama hampir 10 tahun pemerintahan Jokowi, orang di Papua itu pembangunan luar biasa. Tetapi pada saat yang sama, kekerasan terjadi luar biasa. Kami merasakan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa terjadi ketika masyarakat kami ada yang hidup di pengungsian, mati lapar di sana, anak-anak sakit semua. Tapi di satu sisi orang puji Jokowi membangun Papua. Itu kami sakit, kami terluka. Itu kejahatan kemanusiaan. Terima kasih Pak. Mohon pencerahan akal sehat ya Bapak. Terima kasih. Ya. Paroki, semasa kecil orang tua saya kebetulan tentara. Itu bertugas di daerah-daerah terpencil ketika itu, di mana daerah itu sangat sangar dengan yang kita bilang OPM. Tetapi orang tua saya tidak ragu-ragu, dan kami sekeluarga dibawa ke daerah itu, dan kami sekolah di daerah tersebut. Itu di Jayapura sana. Kami tidak merasa ragu-ragu, kami tidak merasa terkucilkan, dan kami selalu merasa hidup bersaudara dengan sesama kita punya saudara-saudara yang orang asli Papua. Dulu namanya Irian Jaya. Jadi saya sedikit mau menceritakan pengalaman saya saat itu. Ada salah satu orang di situ yang sering dituduh OPM, tapi bapak saya merangkulnya. Bahkan setiap pagi ketika saya ke sekolah, itu beliau itu yang antar saya pergi ke sekolah. Dari kampung kami, dari kampung yang kami tinggal ke kampung sebelah itu menyeberang, sedikit menanjak, dan itu lewat, kalau kita di sini bilang jalan tikus, tanpa ragu-ragu. Demikian pula ketika kami pulang, dijemput. Padahal dia sering dituduh OPM. Nah,
Apa artinya itu? Bahwa semangat dia untuk menjaga kebersamaan itu sangat kuat. Dan saya ingin katakan bahwa kalau kita bicara nasionalisme di Indonesia ini, orang Papua ini yang paling nasionalis. Kalau sebentar dia berbicara merdeka, itu karena merasa dia terabaikan. Itu catat itu Pak Rocky, merasa terabaikan. Karena orang Papua itu semangat persaudaranya sangat kuat. Saya mau katakan begini Pak, di Papua sini tidak pernah orang mempersoalkan rumah ibadah. Silakan Pak Rocky nanti jalan-jalan ke daerah-daerah yang sedikit di Timika sini, sedikit daerah-daerah sedikit di dalam. Itu orang bangun rumah ibadah tidak saling mengganggu. Bahkan saya mau katakan bahwa di Timika sini yang sebagian besar ini adalah orang aslinya adalah Kristen, tapi ketika membangun masjid tidak diganggu. Bahkan mereka biasanya memfasilitasi. Nah, hal-hal yang demikian ini kadang-kadang tidak teramati secara jeli. Kata kuncinya adalah mari kita sentuh masyarakat dengan pendekatan sosiologi budaya. Sebab kalau kita menyentuh dengan apa konsep yang kita lakukan di orang di sebelah sana, itu nanti tidak nyambung, tidak menyentuh. Hal yang demikian ini kita harus pahami. Di sini membangun rumah ibadah orang tidak persoalkan harus izin ini, harus izin ini, tidak ada. Beda dengan di sebelah. Iya. Di sebelah sana. Iya. Ya. Di satu daerah di Jayapura sana, di daerah itu daerah sedikit yang sarang OPM banyak itu pernah saya punya bapak mau bangun musola. Saya kebetulan muslim, mau bangun musola. Masyarakat tidak mempersoalkan, bahkan ketika membangunnya itu masyarakat ikut membantu. Ini fakta-fakta saya mau sampaikan bahwa mari kita belajar dari timur sini, kita belajar dari Papua. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf saya tidak bertanya, saya hanya sekedar curhat saja supaya melengkapi Pak Rocky punya referensi. Terima kasih. Bahwa kita ini protes Jokowi, dia hampir masa tugasnya sudah hampir habis. Kita akan punya presiden yang baru, Bapak Prabowo. Timika hari ini ada seperti ini adalah salah satunya andil beliau di tahun 1996. Saya punya bapak Pak John Magal ada di sini, pasti tahu sejarah itu. Jadi pertanyaan saya sekarang, mungkin hari ini kakak Rocky tidak bisa duduk santai minum kopi dengan Bapak Jokowi, mungkin. Tetapi mungkin bisa duduk santai dengan Presiden Prabowo. Pertanyaan saya, kira-kira Papua akan dibawa kemana oleh Prabowo? Karena andil beliau untuk Mimika hari ini ada di tahun 1996 di Tembagapura. Pertama soal tadi bahwa masyarakat toleran, ya oke itu. Dan saya punya, ya saya tahu itu. Mungkin 5-6 tahun lalu saya naik ke Gunung Siklop depan Sentani itu. Itu menjelang hari Natal. Di puncak gunung itu bertemu dengan pemuda-pemuda. Kalau nggak salah itu ada kegiatan Noken Papua. Lalu terlihat ada semacam gua kecil di situ. Justru datang inspirasi dari anak-anak muda. Di dalamnya ada dua, kalau nggak salah dua perempuan Muslim. Bilang kenapa nggak bikin semacam doa hari Natal itu. Jadi dibuatlah di ketinggian Siklop itu 2000 meter itu. Walaupun saya agak terkejut karena waktu saya nyampe di Bandara Sentani saya bilang gunung ini bisa saya daki dalam 4 jam tuh. Karena saya hitung masih kelihatan puncaknya tuh. Ternyata saya mendaki Gunung Siklop itu selama 15 jam.
Saya biasa mendaki gunung tuh, saya mendaki gunung es di Eropa, saya bolak-balik ke Himalaya tuh. Kenapa begitu? Karena saya anggap gunung itu gunung yang ada treknya, ternyata tidak ada. Jadi saya mesti di antara akar-akar itu. Itulah satu pengertian baru saya peroleh bahwa tidak semua gunung saya bisa bayangkan seperti gunung-gunung yang sudah didesain untuk didaki itu. Saya lihat di situ, saya masih ingat itu, saya bertanya pada beberapa teman ini, kenapa ini gunung ini tiba-tiba berubah vegetasinya di ke atas punggung itu justru jadi tanaman ubi rambat apa itu. Saya bilang ini potensi untuk longsor, dan betul, kira-kira setahun kemudian terjadi longsor di situ kan, apa namanya, banjir di Sentani itu. Oke, tapi itu soal bagaimana kita melihat masyarakat akhirnya harus merambah gunung itu untuk kebutuhan bukan kebutuhan nutrisi, kebutuhan pangan aja itu soal. Tapi saya mau terangkan adalah di puncak gunung itu doa Natal itu diucapkan oleh seorang perempuan Muslim. Karena soal memang. Jadi persahabatan mendahului seluruh sensasi yang diucapkan, terutama dari Jakarta, bahwa ada ketegangan rasial, ada ketegangan religius di daerah ini. Nah, saya mau bantai itu dengan memperlihatkan soal tadi intinya. Tetapi lebih dari itu, wacana merdeka itu ada terus diwariskan dari awal. Karena ada bukan sekedar mitologi, tapi pengertian bahwa nanti akan ada cargo cult yang masih dipahami di sini, akan ada orang yang menyelamatkan bangsa ini. Jadi memori itu ada di dalam benak masyarakat Papua. Kenapa memori itu mesti dihapus? Itu memori yang melekat karena semua orang menginginkan ada identitas primer pada dia. Sekarang kalau saya bertanya, identitas primermu sila kedua atau sila ketiga? Kemanusiaan yang adil dan beradab atau persatuan Indonesia? Tapi nanti kalau Jakarta bilang ya itu kan silanya mesti 5 atau oh ya ada 5 sila memang. Tapi kalau orang harus memilih mana yang mau diutamakan, sila kedua apa sila ketiga? Kalau pemerintah pusat bilang sila ketiga, loh bukankah sila ketiga itu sebelumnya ada sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan problem Papua adalah soal kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kalau masalah value tadi, ethics of humanity, diabaikan, orang ingin merdeka. Pemenuhan keadilan sosial, pemenuhan kemanusiaan yang adil dan beradab mendahului kebutuhan untuk persatuan. Karena persatuan itu abstrak. Sementara kemanusiaan yang adil dan beradab konkret dihadapi setiap hari itu. Saya terangkan itu sebagai wacana berpikir. Jadi sekali lagi, hal yang ada di dalam sistem berpikir, di dalam antropologi of knowledge dari teman-teman di Papua, saya kenal dari awal. Saya berteman dengan Muridan, saya ikut dalam beberapa des Papua. Jadi saya tahu jejak pikiran itu. Saya membaca disertasi dari ibu siapa yang menulis tentang dual nationalism itu. Bahwa orang Papua mengembangkan dua nasionalisme. Di nasionalisme terhadap Jawa itu juga nasionalisme yang kadang-kadang disembunyikan. Jadi soal kultur tadi, soal evolusi kebudayaan, soal antropologi yang basisnya adalah pendekatan value diabaikan, itu soalnya. Padahal kita belajar dari macam-macam tempat. Nah kalau ditanya bagaimana solusinya, ya tentu kalau kita anggap ada ketegangan potensial antara Papua dan Jawa atau Jakarta misalnya, bagaimana nyelesainya? Sama waktu penyelesaian soal Afrika Selatan, sama waktu penyelesaian soal konflik di Amerika Latin, dibutuhkan pihak ketiga supaya tidak ada yang merasa bahwa dia diuntungkan, dia nggak diuntungkan. Kan selalu ada pihak ketiga, tapi pihak ketiga mesti paham apa yang diinginkan oleh kedua belah pihak.
Jakarta menginginkan persatuan Indonesia, Papua menginginkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Perang narasi itu mesti dihasilkan oleh pihak ketiga, sama seperti Desmond Tutu menyelesaikan problem rasialisme di Afrika. Karena orang percaya bahwa tidak akan ada yang menjadi pengkhianat di situ. Kan biasanya kalau cuma dua belah pihak, kalau diserahkan nego di antara kirim dua wakil di situ, tetap saling mengincar keuntungan. Tapi kalau ada satu pihak yang betul-betul diterima karena wacana dia tidak dipenuhi dengan kepentingan politik, mungkin kan ada semacam solusi di situ, paradigma di situ kan. GKI, forum-forum semacam ini kalau diperbanyak, dibunyikan setiap minggu, dia bisa menjadi pihak untuk menyelesaikan soal ini. Kalau dibunyikan setiap minggu, tapi kadang-kadang orang berpikir bagaimana dibunyikannya? Dibunyikan pun hanya berbunyi di ruang ini, karena pers takut muat. Banyak jurnalis yang gak mau muat pertemuan semacam ini kan. Takut, kenapa? Industri pers adalah industri untuk memenuhi kepentingan bisnis, bukan kepentingan kemanusiaan. Kritik saya juga pada pers begitu. Karena itu orang cari keterangan pada pers asing akhirnya. Lalu dianggap pers asing memprovokasi. Ya karena pers dalam negeri tidak diberi kesempatan untuk mengucapkan secara jujur fungsi investigasi. Sekarang undang-undang pers dibuat untuk menghalangi pers melakukan investigasi. Jadi tetap di situ terlihat ketika viral baru terbuka semuanya. Kepolisian sekarang Pak Sigit berupaya untuk akhirnya demi presisi itu mengulangi lagi, membuka kembali kasus-kasus yang di Sumatera Utara, di Karo segala macam itu, soal Vina segala macam. Jadi ada kebutuhan sebetulnya pers itu membantu public opinion itu supaya terbuka kembali bahwa kita menghadapi problem yang sama, yaitu gagalnya kemanusiaan yang adil dan beradab tuh. Nah ini coba misalnya di pertemuan berikutnya, jadikan kami mau diskusi Papua itu lebih penting sila kedua apa sila ketiga. Jadi sekali lagi, karena saya tetap mau konsisten, supaya saya cuma mau menganalisis soal transformasi konflik melalui media naratif. Lain kalau saya diundang untuk memikirkan undang-undang dasar baru Papua tuh. Itu soal lain itu. Secara akademis dimungkinkan. Kan jaminan itu ada di dalam konvensi civil and political kan. Diucapin aja. Ini desain undang-undang dibuka aja untuk dibicarakan secara akademis. Kenapa mesti dihalangi? Itu ada di pikiran itu. Membuktikannya memang mungkin sulit, begitu ada krisis ekonomi hilang lagi tuh wacana itu. Tetapi jangan halangi orang untuk berpikir tentang alternatif. Itu yang sering saya terangkan. Yang berikut apa ya tadi? Saya kira ya soal Pak Prabowo. Kita mau lihat beban Pak Prabowo itu adalah memikirkan makan siang gratis. Karena dia udah janjikan, kan masalahnya di situ kan. Saya bisa rumah saya itu 200 meter dari Pak Prabowo. Seringkali Pak Prabowo mampir buat curhat juga. Ya saya bisa baca bahwa Prabowo ingin untuk menyatakan diri sebagai pemimpin Asia bahkan. Jadi dia akan peduli dengan sinyal-sinyal hak asasi manusia. Karena kita tahu legitimasi Pak Prabowo turun sebetulnya. Banyak orang yang menyesalkan mau milih Prabowo tapi ragu-ragu karena ada Gibran di situ. Itu kita buka aja sebagai problem. Saya omongin itu juga pada tim Gerindra sebetulnya kan. Jadi kalau dilihat Papua itu ada di tempat keberapa, jelas bukan di tempat pertama. Karena apa? Soal anggaran. Tentu akan ada anggaran tambahan mungkin pada Papua, pendekatannya bisa didiskusikan kembali. Tapi fokus Pak Prabowo ada menyusun kabinet yang memungkinkan kepastian anggaran untuk makan siang gratis harus dia selesaikan. Kalau enggak, legitimasi turun lagi. Nah ini kan ada trade off kan, Prabowo mesti cari 800 triliun semester depan tuh. Itu artinya
Kalau makan siang gratis 400 triliun, lalu ibu kota Pak Jokowi masih paksa 4 triliun, udah 8 triliun habis. Artinya soal-soal lain akan terlantar, nggak akan ada anggaran tentang pendidikan, nggak ada anggaran tentang BPJS. Jadi bagi beliau sebagai pemimpin baru, dia tentu akan hitung kemasukakalan dari anggaran pembangunan itu intinya tuh. Jadi ya Papua tetap masih akan jadi sorotan, tapi sorotan internasional. Kepentingan flashlightnya akan dari situ. Dan itu berhubungan dengan yang saya terangkan tadi, ada realignment di dalam politik dunia hari-hari ini itu. Pertama, soal soal lingkungan itu akan jadi sorotan. Jadi begitu Prabowo memberi sinyal bahwa dia seolah-olah membiarkan act of omission terhadap persoalan lingkungan, pasti kesimpulan internasional akan berubah tuh untuk memberi dukungan. Yang kedua, proksinya Prabowo kemana? Mau ke Cina apa ke Amerika? Kan Cina kehabisan uang sekarang tuh, banyak strategi ekonomi yang gagal. Sementara Amerika kebanyakan dolar. Nah, apa yang dibutuhkan oleh negeri? Ya pasti dolar. Jadi pasti akan ada orientasi baru untuk lebih ke Amerika. Apa akibatnya pada kebijakan Prabowo terhadap Freeport? Kan itu semua hal yang dengan mudah kita lihat parameternya dari atas itu. Jadi saya menghitung bahwa pemerintahan berikut kecenderungannya ke Amerika karena kebutuhan uang. Nggak ada uang di Cina, nggak ada uang di Eropa, semuanya disedot kembali oleh Paman Sam tuh. Nah, saya kira itu poin-poin yang mestinya juga dilihat secara teliti, karena GKI ini kan bukan sekedar mengupayakan narasi supaya Papua itu didengar proposalnya, tetapi di belakang narasi itu juga bermain interplay di antara bisnis dan security global kan itu. Jadi variabel itu saya kira dibicarakan dengan pelan-pelan sebetulnya. Apalagi ya, saya kira oke, Ibu Dokter itu yang poin Ibu Dokter tadi berupaya untuk memberi semacam medical solution secara politis sebetulnya itu. Saya mengerti problem itu, tapi kalau kita bicara dari perspektif kedokteran misalnya, harusnya pemerintah pusat gini, di dalam ilmu kedokteran kalau ada sel yang rusak, sel itu diberi hak oleh Tuhan untuk bunuh diri. Kan ada kan sel rusak itu sel yang tahu diri, maka dia akan bunuh diri supaya tidak merusak sel lainnya. Nama istilahnya apoptosi itu, saya ingat. Apoptosi artinya kemampuan sel untuk bunuh diri supaya dia tidak merusak sel-sel lain. Nah, kalau sel itu tidak mau bunuh diri, dia akan metastasi, jadilah cancer tuh. Seharusnya pemerintahan Pak Jokowi tahu diri lah bahwa udah selesai. Ya saya pakai ilmu kedokteran untuk mengatakan supaya dia tidak metastasis. Jadi Pak Jokowi berupaya untuk caper ke Papua terus menerus tuh. Padahal sebetulnya tadi saya bicara dengan Pak Moderator, kalau kita hitung lebih banyak mana Jokowi ke Papua atau bupati-bupati Papua yang ke Jakarta. Ini moderator lah yang bilang. Untuk apa? Untuk ngintip Banggar, untuk mulai mempersiapkan apa yang bisa diselundupkan atas alasan otonomi khusus. Kan itu yang terjadi kan. Setiap kali saya ketemu di hotel-hotel, wah banyak betul polisi Papua tuh, kasakusuk kiri kanan tuh, janji dengan menteri ini, janji dengan dirjen segala macam. Jadi masalah kita adalah kemampuan juga oleh pemimpin Papua untuk mengerti lebih dalam itu antropologi dari masyarakatnya sendiri itu. Banyak orang Papua di Jakarta yang ya cara berpikirnya tidak didasarkan lagi pada asal usul sosial kebudayaannya kan itu. Soalnya juga ada di situ tuh, sehingga kimia antara orang Papua dan figur-figur di Jakarta nggak nyambung. Dianggap ya dia orang Papua tapi dia asing terhadap problem Papua tuh. Tuh. Karena itu kalau nyalek di sini dengan mereka di Papua lawan saya pasti menang. Ya, kita berikan aplaus yang meriah, luar biasa. Apa tadi ya? Kalau saya jadi menteri, kalau saya diminta jadi menteri,
Saya nggak pernah ingin diminta jadi menteri. Kalau saya ingin, saya akan tentukan saya mau jadi menteri apa. Dan kalau disuruh pilih, saya juga nggak mau milih. Kalau diminta apa enggak, saya jadi jaksa agung buat nangkep koruptor-koruptor di bawah. Ya.